As-sifatur rabi'atu al-wajibatu lahu ta'ala al-mukhalafatu lil hawadisi. Sifat keempat yang wajib bagi Allah Ta'ala artinya pasti menjadi sifat Allah, yaitu sifat mukhalafah lil hawadis. Allah itu tidak sama dengan sesuatu yang baru-baru. Al makhlukati maksudnya sesuatu yang baru itu adalah makhluk-makhluk. Allah tidak sama dengan makhluk-makhluk. Fallahu ta'ala mukhalifan likulli makhluqin min insin wa jinnin wa malakin wa ghairiha. Jadi Allah itu tidak sama, mukhalifun itu tidak sama dengan setiap makhluk. Baik makhluk itu jin atau manusia atau jin atau malaikat dan makhluk-makhluk yang lain. Falaisu tisabu ta'ala bi awsafil hawaditsi min masyin wa qu'udin wa jawariha. Jadi tidak sah itu tidak benar. Allah bersifatkan dengan sifat-sifat makhluk-makhluk, yaitu Allah berjalan, Allah duduk, Allah punya anggota-anggota tubuh, Allah turun, yanzilu minas sama, Allah turun, Allah naik. Itu tidak sah sebab Allah tidak sama dengan makhluk apapun lain. Jadi kita jadi ahli sunnah itu berbahagia, harus beruntung, harus bersyukur. Ada rumus-rumusnya. Allah itu tidak sama. Kalau orang Wahabi mengatakan Allah itu duduk bersemayam di singgasana, di arsy. Duduk itu adalah sifat makhluk. Kenapa? Karena orang Wahabi itu tidak mau dengan sifat-sifat ini 20 ini. Bahkan lebih parah menyesatkan Imam Asy'ari, menyesatkan para ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah. Jadi ada patung raksasa ditanyakan kepada orang Wahabi, ini Allah ini. Oh bukan itu patung. Enggak kan sudah tidak sama. Oh enggak, itu enggak bisa apa-apa, itu saya lempar dia bisa mengelak. Tapi kan bertempat kan bertempat walaupun patung. Jadi Allah Ta'ala walaupun bisa mengelak dilempar, tapi tempatnya di sini bisa juga. Itu keok pasti kelepek-kelepek orang-orang Wahabi itu. Jadi kalau ahli sunnah wal jamaah mengatakan bahwa dari sisi apapun Allah tidak sama dengan makhluk. Asifatur rabi'atu lahu ta'ala al-mukhalafatu lil hawadisi. Jadi kita harus bersyukur punya akidah Ahlussunnah wal Jamaah, punya akidah 40 dan 50 dengan sifat-sifat Rasul. Ay adamul mumasarati laha wa lam yaqu wa inma lam yaqul ka ghairihi lil mumkinati ma annaha ammu min al hawadisi لشمولها للمعدومات بخلاف الحوادث فإنها خاصة بالموجودة لأن المماثلة لا تتوهم إلا في الموجودات لمشاركتها له تعالى في صفة الوجود. Artinya adalah Allah tidak sama dengan makhluk-makhluk, dengan sesuatu yang baru. Kenapa beliau Imam Fudhali tidak mengatakan lil mumkinat, tetapi beliau mengatakan lil hawadisi. Padahal lil mumkinat itu lebih luas daripada kata-kata lil hawadisi. Sebab kata-kata lil mumkinat itu memasukkan makdumat yang tidak ada. Jadi Allah tidak sama dengan sesuatu yang mungkin, baik yang ada maupun yang tidak ada. Kalau lil hawadis itu pasti sesuatu yang ada. Padahal Allah itu juga tidak sama dengan sesuatu yang belum ada. Sebab kalau hawadis itu khusus dengan makhluk-makhluk yang sudah ada. Kenapa kok tidak pakai mungkinat, pakai hawadis? Karena kesamaan itu tidak akan terbayang di otak manusia itu kecuali kesamaan dalam makhluk-makhluk yang sudah ada. Yang belum ada, orang tidak memikirkan sama apa tidak sama kalau belum ada barangnya itu. Nah, jadi yang maujud saja yang ada dugaan kesamaan itu.
yang belum ada, tidak ada dugaan ke sana. Karena sesuatu yang maujud itu sama dengan Allah dalam hal wujudnya. Allah wujud, makhluk-makhluk yang baru itu adalah maujud juga, tapi dimaujudkan oleh Allah. Jaiz, kalau Allah wajib wujudnya. Fa yuhtaju ila nafya bil mukhalafah, maka yang maujud yang sudah ada itu yang dibutuhkan untuk dikatakan mukhalafah, berbeda. Allah berbeda. Kaza yu'khadhu min al-kattani lakin la yajuzu an yuqala Allahu yumathil hawaditha fil wujudi kama qala al-Yusi anil irsyad. Demikianlah yang yang dipaham dari kata-kata Imam Qattani. Tetapi tidak boleh dikatakan begini, Allah itu sama dengan makhluk-makhluk dalam hal wujudnya. Makhluk itu wujud, Allah wujud. Tidak boleh mengatakan begitu. Allah sama dengan makhluk dalam hal wujudnya, tidak boleh. Ya agak kurang sopan lah, kurang ajar ya. Demikianlah yang dikutip oleh Imam Yusi dari kitab Al-Irsyad. Fallahu farra'un ala ma qablahu istafad minhu an alfil hawadithi lil istawraqi. Jadi fallahu dan seterusnya itu adalah dicabangkan dari penjelasan yang sebelumnya. Dari kata-kata fallahu itu bisa dipaham bahwa al di dalam kata-kata al hawadis, al lil hawadis, alnya al hawadis itu adalah al istighraq, kesemuanya, sama dengan innal insana lafi khusrin, semua manusia, semua yang hawadis. Wa ghairiham aikal jamadati wa baqiyatil hawadisi, dan lain sebagainya selain jin, manusia, malaikat, seperti benda-benda mati dan binatang-binatang yang lain. Qalu fala yasihu ayyuqala afalaisu yahtamil annahu far'un ala sudril barati wa yahtamil annahu far'un ala tafri'i qablahu. Kata-kata falaisihu, fa-nya fa tafri' dan seterusnya itu mungkin dicabangkan kepada awal ibarat. Awal ibarat itu awal ibarat itu mukhalafatah lil hawadis ya. Dan mungkin lagi falaisihu itu adalah dicabangkan dari pencabangan sebelumnya. Jadi falaisihu itu cabang daripada sebelumnya. Jadi dari itu as-sifatu rabi itu al mukhalafah lil hawadis. Qalu bi awsafi ila akhirih al-jam'u laysa biqaidin fal muradu bi jinsi awsafil hawadisi. Kata-kata beliau bi awsafi itu jamak ya. Awsaf itu jamak taksir. Jamak itu tidak menjadi catatan. Jadi harus harus semua sifat-sifat hawadis, semua yang tidak sama dengan Allah. Kalau satu dua sama, tidak begitu. Maksudnya laisa biqaidin. Jadi yang dimaksud dengan awsaf itu jenisnya sifat-sifat hawadis. Jenis berarti bisa satu, bisa dua. Jadi tidak harus banyak sifat hawadis itu yang tidak sama dengan Allah. Satu saja tidak sama, apalagi banyak. Qauluhu min masyin kan al-aula yaqula kamasyin li'anna al-awsafa la tanhasir kama dzakarahu. Kama yafidu ta'biru bi min. Kata-kata beliau mimmasyin dan seterusnya itu yang lebih baik adalah redaksinya bukan mimmasyin tapi kamasyin, pakai kaf tamtsil. Kenapa lebih baik kaf pakai daripada min? Karena sifat-sifat makhluk itu tidak terbatas pada apa yang disebutkan oleh Imam Fudhali itu, tidak hanya berjalan, duduk, anggota-anggota, banyak sifat itu. Jadi lebih baik pakai kaf tamtsil. Sebagaimana
yang dipahamkan oleh pengertian oleh redaksi min itu. Min itu bayan, menjelaskan apa yang ada, padahal masih banyak yang belum dijelaskan. Wa jawariha fihi laisa annaha laisat min sifati kama yaqtadihi kama yaqtadihi ibaratu apa ini ya? Kama yaqtadihi kalamuhu. Wa yumkinu an yuqala bi annahu ala hasbi mudhafin wa taqdiru wa thubuti jawariha. Kata-kata beliau pengarang Imam Fudaili mengatakan wa jawarihah itu ada masalah. Ada masalah. Fihi ada masalah. Apa masalahnya? Ialah bahwa jawarih anggota tubuh itu bukan sifat. Sifat itu berjalan, makan, minum, tidur. Ini pakai jawari, anggota tubuh itu benda. Anggota tubuh itu benda, bukan sifat. Sebagaimana yang dituntut pengertian itu oleh kata-kata beliau adalah sifat tadi. Jadi itu masalahnya kurang tepat. Maksudnya kasarnya kurang tepat. Akan tetapi bisa juga dijawab. Kritik itu masalah itu dijawab begini, bahwa kata-kata jawariha itu ada mudhaf yang dibuang, menyimpan mudhaf. Simpanannya itu bunyinya begitu, wa subuti jawariha. Subuti itu adalah sifat, adanya, tetapnya anggota-anggota. Wal muradu biha huna al-a'dha'ul makhsusatu kama yasarru bihi qauluhu ba'duh min famin wa ainin. Yang dimaksud jawarih itu di kitab ini adalah anggota-anggota tubuh yang tertentu. Sebagaimana akan ditegaskan itu oleh kata-kata beliau setelah ini, yaitu min famin wa ainin wa udhunin wa ghairiha. Wa tudlaqu aidan kama fil qamusi ala asasil khayli wa ala zawati saydi min ad-dayri was-sibai. Jawarih itu juga bisa diterjemahkan sebagaimana di kitab Qamus Muhyidd Istirabadi, bisa dimaknai asal khayl, perangkat-perangkat, peralatan-peralatan kuda, pelana, kendali dan seterusnya. Dan bisa juga jawarih itu diartikan binatang-binatang pemburu. Baik itu burung ya, burung elang, burung raja wali, dan binatang-binatang buas. Fahuwa ta'ala munazzahun an kulli jawarihah. Amma fahuwa ta'ala munazzahun an kulli jawarihah min fanmin wa ainin wa udhunin wa ghairiha. Jadi Allah Ta'ala itu disucikan itu dijauhkan dari punya sifat anggota-anggota tubuh, baik itu mulut atau mata, telinga dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Qauluhu fa ta'ala tafri'un ala qawlihi fala tasrihu ittisafu bin nadhari illa qawlihi wa jawarihah. Jadi kata-kata beliau fa ta'ala dan seterusnya itu adalah mencabangkan kata-kata beliau fala tasrihu ittisafuhu dengan memendang kata-kata beliau wa jawarihah. Wa qawluhu anil jawarihi ay an subutiha lahu ta'ala. Maksudnya kata-kata wa jawarihah itu adalah an subutiha, punya anggota, ketetapan anggota. Allah punya anggota tubuh, itu Allah jauh mustahil. Wa alam annahu idza warada fi kitabin aw sunnatin ma yuhimu khilafat dzalika fala budda min ta'wilihi bimakna surbi an zahirihi. Wa hadza mahallu wifaqin min as-salafi wal khalaf. Ketahuilah, catatlah, yakinilah bahwa apabila di Al-Qur'an atau di sunnah ada kata-kata yang memberi kesan berbeda dengan itu, bahwa Allah itu tidak punya tangan, tidak punya mata, tidak punya kepala, kaki, tetapi kok ada di ayat Al-Qur'an ada tangan Allah Ta'ala itu, Allah ada mata, ada wajah, maka harus ditakwil. Kata-kata di Al-Quran, di hadis itu harus ditakwil. Maksudnya ditakwil itu dialihkan
dari pengertian apa adanya itu. Jadi jangan diterjemahkan mentahan. Allah yadullah fawqa aydihim, jangan diartikan tangan Allah. Nah, keyakinan ini adalah kesepakatan, tempat kesepakatan antara ulama salaf dan khalaf. Salaf itu 300 tahun dari Rasulullah, khalaf di atas 300 tahun itu. Lakin salafu yu'awwiluna ta'wilan ijmaliyan ay min ghairi ta'yin al-ma'na al-muradi li tafwidhihi lahu ta'ala fa yaquluna fi qawlihi ta'ala idullah fawqa aydihim laysa al-murad minha anna lahu al-jarihatal ma'lumata wa la ya'lamu al-murad minhu illa Allah ta'ala. Akan tetapi ulama salaf itu mentakwil secara secara ringkas. Artinya ringkas itu artinya tidak menyebut makna, tidak menentukan, tidak memastikan pengertian yang dimaksud. Kenapa tidak dipastikan apa pengertian tangan misalnya? Karena dipasrahkan kepada Allah pengertian yang sebenarnya. Jadi para ulama salaf mengatakan begini. Dalam firman Allah yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah ada di atas tangan-tangan mereka. Itu kata ulama salaf begini, yang tidaklah yang dimaksud dengan tangan itu ialah bahwa Allah itu punya anggota tubuh yang maklum yaitu tangan, tidak. Dan tidak tahu maksudnya apa itu tangan kecuali Allah Ta'ala. Itu ulama salaf. Jadi begitu kalau ulama salaf. Wal khalaf yu'awwiluna ta'wilan tafsilian ay ma bayanil ma'na al-muradi fa yaquluna fi hadhihi al-ayati laysa al-murad minha anna lahu al-jahrihatal ma'lumata wa innamal muradu anna lahu qudratan wa hadha al-muradu min qawli sahibil jauharati. Kalau ulama khalaf mereka itu mentakwil secara rinci. Kalau ulama salaf mentakwil secara gamblang, secara ringkas, secara garis-garis besar. Kalau akhraf dirinci. Artinya dirinci yaitu menjelaskan. Mereka menerangkan maksud makna yang dimaksud daripada tangan itu. Misalnya di ayat itu yadullah fawqa aydihim. Kalau ulama khalaf berkata begini, bahwa tidaklah yang dimaksud dengan tangan itu ialah bahwa Allah punya anggota tubuh yang maklum yang berbentuk tangan. Yang dimaksud ialah tangan itu adalah bahwa Allah itu punya sifat qudrat, Allah Maha Kuasa. Itu kalau khalaf. Jadi sebenarnya intinya sama. Kalau khalaf lebih lebih diperjelas. Inilah yang dimaksud dengan kata-kata pengarang kitab Jawharatut Tauhid. Wa kullu nasin awhamat tashbiha awilhu aw fawid warum tanziha. Segala setiap nas Quran atau hadis yang memberi kesan menyamakan Allah dengan makhluknya, itu Anda harus mentakwil, harus mengalihkan makna dohirnya, atau pasrahkan kepada Allah makna yang sebenarnya, dan berniatlah kalian untuk mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Jangan seperti Al-Albani ya. Al-Albani mengatakan kalau Allah Ta'ala tidak punya tangan, hanya kuasa. Allah tidak punya tempat, itu berarti Allah tidak ada. Itu mulutnya Al-Albani yang didukun oleh mahasiswa-mahasiswa, anak-anak sekolah yang tidak bisa baca kitab itu. Kata yakhudhu min syariha li Syekh Abdussalam. Demikianlah yang difaham dari syarah Jawharatut Tauhid karya Syekh Abdussalam.